Yahudi kok. Oke, nah seorang tulisannya siapa? Itu tulisannya siapa? Ya, sabar dulu. Bapak ditanya nggak bisa jawab. Tulisannya siapa? Saya tanya nggak bisa jawab. Saya membacakan. Tulisannya siapa? Aku tanya. Oke, sabar dulu, sedikit lagi bang. Seorang, lihat ya, seorang perempuan sundul pak. Tulisan siapa? Tadi kan saya kan sudah sampaikan. Nah, Ibu Rita Wahyu adalah pakar bahasa Ibrani. Pakar omong kosong. Bahasa Yunani. Sama aku kalau berani. Ya, itu urusan Bapak lah. Kristen dengan Kristen baku cakar ya nggak masalah lah. Saya kan membacakan aja. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kesimpulannya bahwa satu-satunya Tuhan di dunia yaitu Tuhannya Kristen yang berdosa, sehingga perlu diurapi, dikuduskan oleh seorang pesundal, ya, pelacur. Kemudian satu-satunya Tuhan dengan nabimu kan. Tuhan yang melakukan perzinahan di depan umum adalah Tuhannya Kristen yaitu Yesus. Kemudian Tuhan melakukan perzinahan di depan umum adalah perbuatan cabul yaitu Yesus tidak sendiri. Mungkin Bapak di situ tidak ada kata persinahan, tidak ada itu Bapak. Yesus diurapi oleh perempuan itu istrinya bukan. Jangan Berarti loh, dia berzina. Apalagi di depan umum. Oke, pakai data. Bisa di depan umum kok bisa berzina itu loh. Ya kalau perzinahan di depan umum namanya cabul pak. Cabul itu melakukan sesuatu yang tidak senonoh di depan umum, itu cabul. Jadi Yesus ini tidak mungkin Bapak, tidak akan mungkin. Jadi Yesus ini selain berzina cabul juga pak. Ini data loh pak. Yang otakmu lo cabul. Jadi sini kenapa dia berzina? Bagus, itu pertanyaan bagus ya, saya jawab ya. Kenapa cuma kamu tuh sama-samakan dengan nabimu. Sabar dulu, gak boleh emosi, pakai data. Ini apanya Pak? Nabimu terus sini. Kenapa Yesus melakukan perzinahan? Jangan ini Pak. Di Matius 5 ayat 28. Ini Yesus ngomong loh. Berzina ini gimana? Tetapi aku berkata kepadamu, titik 2. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kamu Yesus menginginkan? Ya, Yesus ini memandang aja. Yesus mengatakan memandang saja dengan keinginan sudah berzina. Ini apalagi disentuh-sentuh Pak, dicium-cium. Perzinahan ya, itu Pak di depan umum. Ada kata Yesus menginginkan untuk berzina atau enggak? Ini ada melihat dalam di sini kategorinya Bapak, di sini ada pakai fakta ya. Kamu ngarang bebas. Oke, ada faktanya boleh? Oke, ini saya jawab dulu. Oke, kita jawab dulu. Apakah Yesus punya keinginan? Buktinya ada keinginan. Faktanya dia diurapi 2 kali oleh perempuan. Coba. Kok 2 kali? Berarti memang menikmati, Pak. 2 kali, Bang. 2 kali. Yang inisiatif perempuannya atau Yesusnya? Ya kalau nggak ada yang menerima, Yesus menerima, ya sama-sama lah Pak. Kalau Yesusnya mencari itu lain cerita. Ini perempuannya yang mengurapi. Seharusnya Bapak berarti nih Pak Pendeta seharusnya Yesus itu menolak. Iya seharusnya. Kenapa menolak? Memang itu pengurapan untuk penguburannya dia katakan kok. Ya jadi teman-teman, menurut Yahudi Pak, seorang Yahudi itu rabi, kan Yesus kan dianggap sebagai rabi, orang Kristen menganggap sebagai rabi, pernah jadi rabi. Kalau bukan istrinya Bang, nggak boleh disentuh sama perempuan. Nggak boleh lah, zina itu. Zina itu. Yahudi menganggap zina. Acaranya Muslim bukan acaranya Kristen. Apabila ada seorang rabi disentuh oleh perempuan bukan istrinya, itu dianggap zina. Itu acaranya Islam. Nggak bisa. Oke, buktinya ya kita pakai. Oke, kita pakai data ya. Ternyata Yesus ini tidak cukup sekali, Pak, berulang kali. Pakai perempuan, dia pakai perempuan. Kalau enggak boleh sentuhan dengan perempuan, berikan datanya. Oke. Yesus diurapi. Yesus diurapi 2 kali oleh perempuan. Situ dong. Ya, di sini memang ya, jadi pertama ya. Sentuhan dengan perempuan pertama, sabar dulu Pak, sabar dulu.
biar paham. Jadi Yesus diurapi oleh perempuan ini 2 kali nih. Berarti ketagihan Yesus nih. Diurapi kok 2 kali. Coba ya. Nih, ketika Yesus berada di Betania. Di Betania dia pertama. Kedua, di mana adanya? Nah, di sini. Ada di mana tadi? Di Kapernaum. Nah, di sini. Kemudian yang selanjutnya di Kapernaum. Luar biasa di Yesus ini 2 kali sama perempuan. Di 2 tempat yang berbeda. Belum jawab, kamu juga tahu kalau kamu sendiri bohong. Gak usah Pak. Dia Ini Pak. Menghujat dan memfitnah. Lo kok menghujat saya? Ini saya pakai data kamu nih. sendiri tahu kalau kamu bohong. Bukan belajar itu. Bohong itu Ini membuat kamu masuk neraka menurut agamamu sendiri. Lihat Pak, Yesus diurapi Markus 14 nomor 39. Coba perikopnya saya bacakan ya. Markus 14:39, Yesus diurapi. Ketika Yesus Itu berada di sama saja ceritanya. Puas. di Betania, Pak. Yang satu di Kapernaum. Nah, di Kapernaum. Terserah mau fitnah. Beda Oke, Kapernaum di mana? Kita baca ya. Di Matius 26, di Markus 14, di Yohanes 12, Yesus diurapi di mana? Semua ceritanya. Ini beda tempat, Bapak. Ini di Betania. Kosong lah. Kamu Di Betania pertama, di Betania di bawah Israel Selatan. Di Kapernaum itu ke Israel Utara. Ini peta loh. Gantian dong. Oke, jadi sepakat dulu bahwa Yesus adalah Tuhan yang memang berdosa, yang melakukan perzinahan dan percabulan. Nah, gitu. Enggak sepakat. Loh, ini data loh, Pak. Nabimu berdosa, kalau Tuhanku enggak. Loh, Iya. Yesus. Nah, sekarang oke. Boleh nggak gantian? Boleh nggak gantian? Jangan terus. Oke. Boleh gantian. Jadi pakai data ya, teman-teman. Ini data, jadi kita tidak boleh memfitnah. Nanti kalau Bapak tidak terima ini adalah pengurapan, berarti kamu memfitnah kok. Lah ini data loh, Pak. Di Kapernaum di atas, Pak. Kapernaum di atas. Ini Betania di bawah. Tapi Kapernaum itu Israel Utara. Kapernaum itu di Israel Utara. Betania ini Israel Selatan, Pak. 2 kali Yesus sama perempuan ini, Pak. Beda tempat. Mungkin itu yang 3 cerita itu satu cerita yang sama. Loh, kok sama? Tertulis di situ beda. Sama kok 2 tempat, Pak. Tunjukkan 2 tempatnya. Baik, saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ya. Saya bilang, saya tunjukkan. Tadi kan saya udah tunjukkan pelan-pelan. Pertama, ini di Markus, sabar dulu, Ibu ini. Harga ibu Pak Budinya, Bu. Pak Budi ini nanya. Ya, gantian dong, Pak. Gantian. Enggak, ini hargai, dia bertanya, tunjukkan di 2 tempat itu di mana. Dia bilang gitu. Ini ada itu? di Markus 14:39. Nah, di mana nih? Ini kan harus saya kasih belajar Pak Budi loh. Ibu jangan potong-potong. Ibu ini dari tadi nyerocos tapi ditanya pelanga, pelongo. Orang ngomong nyerocos. Ibunya ketawa. Enggak, waktunya gantian. Iya, ini ya Betania kan. Markus Terus yang di Lukas di mana? Bukan itu ceritanya, ngawur kamu. Loh, Ya. Markus ini. Pak Budi. Markus 14:39 itu sudah dikatakan penyalipan. 3 sampai Iya, di 2 tempat. Saya kan berbicara pengurapan di 2 tempat. Mana Kalau di Markus 14:39 itu pengurapan tuh mana? Coba baca sendiri. 3 sampai ayat 9, Pak. Baca yang baik-baik, Pak. Bukan 39. Emosi begini. Kalau emosi begitu jadi Ayat 3 sampai ayat 9. Itu maksudnya. Kamu bilang 39 tadi kok. 39. Makanya Ya, Bapak lihat ke depan, Pak. Pengurapan. Baca ke depan, Pak. Makanya dimanfaatkan Pak layar besarnya itu loh dilihatkan. Ini data loh, valid loh. Pak Baal. Yang lalu pertama tadi Pak, ayat berapa tadi? Sebelum Markus tadi ayat berapa? Oke. Nah, ternyata belum tahu. Baru tanya. Ini Oten begitu ya, Oten ini. Aku tahu ayatnya, nyerocos tapi aku emosi, tahu benar apa tapi
Nyerocos. Gini, Bantah. Kamu yang Ayatnya belum bacotnya tahu. terlalu Oke ini banyak. Itu kebiasaan. Aku tanya ayat yang tadi di mana? Hanya dua Kalau mau cek hanya kamu dua ngawur apa pasal enggak? aja yang saya sampaikan. Di Markus 14 Aku mau saya cek bilang kamu dengan yang di ngomong tadi Lukas. bener apa enggak? Ya, kamu Di cek Lukas yang 7, Markus di depannya. Lukas 7. Lukas 7 aku sudah bilang itu Di cerita yang Lukas berbeda kok. 7, Bapak. Aku sudah bilang itu cerita Makanya yang berbeda, Bapak, di dua tempat saya bilang berbeda. Makanya aku bilang Memang itu berbeda, memang. Tapi kalau yang Dua Markus tempat. Markus dengan Iya. Markus dengan Yohanes itu sama. Makanya Bapak itu dua tempat. Makanya Pak Budi, saya kan sudah bilang itu tapi yang berbeda. Markus dan Yohanes itu sama. Dua tempat. Pak ya, saya kasih Aku tahu. bilang yang Saya Matius, bilang Markus dan Yohanes itu sama. Tempatnya sama. itu di satu Betania, peristiwa itu. betul. Saya bilang kan begini, di Matius Kalau yang 26, Lukas di itu Markus memang 14, cerita di yang Yohanes berbeda. 12. Makanya saya bilang dua Usuk tempat ini, dari Bapak. tadi juga. Urut ini. Kayak Iya. kecil urut Yesus. Ya. Saya bilang kan begini. Tadi kan saya bilang begini, di Matius 26